Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ediman Fatur Rahman dari kelompok 3 dengan nomor NIM 210811100006. Saya dan rekan saya akan menjelaskan pengertian proses morfologis. Saya Rudi Fahreja dengan nomor NIM 210811000008. Saya Dwi Lapingga dengan nomor NIM 2108110010. Nama saya Tia Tiara dengan nomor NIM 210811000018. Baik, saya Sri Asih dengan nomor NIM 2108110031. Baik teman-teman, pada pembahasan pertama yaitu ada pengertian proses morfologis. Proses morfologis dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses pembentukan kata dari satuan lain. Menurut Caher 1998 pada halaman 25, proses morfologis pada dasarnya merupakan proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata. Dasar melalui pendudukan afiks, penggabungan, pemendekan. Dalam proses morfologi secara umum ada 3 proses, yaitu afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ruri Fahreza. Baik, yang kedua yaitu fungsi proses morfologis. Proses morfologis berfungsi sebagai suatu cara untuk pembentukan kata dengan menggabungkan satu morfem dengan morfem yang lain, dan juga berfungsi untuk mengubah leksa menjadi sebuah kata. Ada yang berfungsi sebagai tempat penggabungan, dan ada yang berfungsi sebagai tempat penggabung. Adapun ciri suatu kata yang mengalami proses morfologis yaitu A. Memiliki bentuk dasar, baik bermorfem tunggal, kompleks, pokok kata atau kelompok kata. B. Penggabungan atau perpaduan morfem-morfem itu mengalami perubahan arti. Misalnya kata menasal ditambah dengan cangkul, menjadi mencangkul. Yang C. Proses morfologis bersistem atau beraturan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Lapingga. 3. Proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari bentuk dasar dengan alat pembentukan kata. Munira 1009.216. Berikut ini proses morfologis yaitu A. 3. Proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari bentuk dasar dengan alat pembentukan kata. Munirah 1009.216. Berikut ini proses morfologis yaitu A. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembunuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. 1. Prefiks awalan, contohnya ber plus berenang, berenang. 2. Infiks, contohnya yaitu infiks L, geletar. 3. Sufiks akhiran, contohnya sufiks an, misalnya dalam ayunan, pegangan, makanan. 4. Konfiks, contohnya yaitu konfiks per an, dalam kata perbaikan perkembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Tiara. B. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Misalnya, kata orang menjadi orang-orang, cantik menjadi cantik-cantik. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian, adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya kata tamu menjadi tetamu, kata berapa menjadi beberapa. Yang ketiga yaitu pengulangan dengan perubahan fonem, adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Misalnya kata gerak
berubah menjadi gerak-gerik. Dan yang keempat, yaitu pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks atau pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan untuk bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Misalnya kata batu menjadi batu-batuan, hijau menjadi kehijau-hijauan, dan kata tolong menjadi tolong-menolong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Asi. Baik, yang selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan bentuk dasar untuk menghasilkan konstruksi atau bentuk lain yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Kata yang terbentuk dari proses ini disebut kata majemuk. Contoh komposisi atau kata majemuk yaitu kipas angin, jam tangan, warung kopi, rumah makan, meja makan, dan sebagainya. Keempat, analisis dan pembahasan. Berikut ini analisis proses morfologis reduplikasi yang terdapat di dalam novel Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang, karya Boy Chandra. A. Pengulangan seluruh. Berikut beberapa contoh dalam novel, yakni Diam-diam, Doa-doa, Pagi-pagi, dan Rindu-rindu. Contoh tersebut termasuk ke dalam bentuk pengulangan. Penggunaan morfemnya yakni morfem bebas yang diulang dan morfem terikat yaitu an, per-an, dan ke-an. B. Pengulangan sebagian. Beberapa contoh analisisnya yakni diingat-ingat, berulang-ulang, berkali-kali, berlama-lama, berjam-jam. Yang C. Pengulangan yang berkombinasi dengan afiks, yakni dua-duanya, peluk-memeluk, kecup-mengecup, satu-satunya, membesar-besarkan, sejadi-jadinya, sakit-sakitan, terus-terusan, dan sebaik-baiknya. Yang D. Pengulangan dengan perubahan fonem, yakni tidak terdapat adanya perubahan fonem dalam novel Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang, karya Boy Chandra. Pada kesimpulan, proses morfologis dapat diartikan sebagai proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Proses morfologis berfungsi sebagai suatu cara untuk pembentukan kata dengan menggabungkan satu morfem dengan morfem yang lain dan juga berfungsi untuk mengubah leksem menjadi sebuah kata. Secara garis besar dalam proses morfologis ada 3 proses, yaitu proses pembubuhan afiks, afikasi, proses pengulangan reduplikasi, dan proses komposisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.